Miris kalau kita mendengar cerita Mbak Vivi dan juga teman-temannya selama berada dalam Oriental Sirkus Indonesia tersebut. Walaupun 97 mungkin Mbak Vivi sudah melaporkan ini ya Mbak ke Komnas HAM. Tapi saya punya catatannya di mana mungkin pernyataan dari Komnas HAM yang harusnya ini dilakukan oleh pihak Oriental Sirkus sebagai yang dilaporkan itu terkait identitas, hak anak-anak mendapatkan identitasnya, pelanggaran terhadap anak-anak dari eksploitasi begitu, pelanggaran terhadap anak-anak memperoleh pendidikan umum dan juga pelanggaran terhadap anak-anak untuk mendapatkan pelindungan keamanan. Tapi ada satu hal yang tadi disampaikan Mbak Vivi untuk masalah gaji ya Mbak. Itu sebetulnya dilaporin tahun 97. Saya dulu waktu di gaji itu saya belum pernah dapat gaji. Iya, tapi diadukan kan di tahun 97. Tapi dari pernyataan Komnas HAM di tahun 97 itu tidak mencantumkan. Jadi yang direkomendasikan saat itu hanya hak identitas, eksploitasi, pendidikan, dan jaminan sosial. Kesejahteraannya untuk gaji itu tidak tercantum. Nah, kita harapkan mungkin kasus ini mencuat, Kementerian HAM yang baru ini bisa menindaklanjuti ya, memberikan ganti rugi atau kompensasi atau menangkap pihak-pihak yang sudah memberikan trauma yang cukup mendalam ya terhadap para korban yang ini adalah merupakan mantan pemain sirkus begitu, Oriental Sirkus Indonesia. Oke, saya lanjutkan lagi, kita balik lagi ke cerita. Tapi mohon maaf ya Mbak, bukan berniat untuk membawa Mbak kembali tenggelam dalam trauma masa lalu, tapi paling enggak membuka mata kita yang selama ini kita sangat happy melihat sirkus, ternyata di baliknya ada cerita kelam dan sangat menyedihkan gitu. Oke Mbak berhasil kabur, tapi setelah itu bagaimana melanjutkan hidup? Iya, pemulihan mentalnya seperti apa? Saya tuh waktu anak saya masih kecil, saya sempat berpikiran saya harus kemana, karena saya bingung mau kerja nggak punya ijazah, nggak punya apa-apa yang saya pegang. Sampai kayak buat makan aja sulit. Apa yang di pikiran Mbak Vivi saat itu? Saya sempat mau bunuh diri. Oh ya? Iya, saya pikir kayaknya saya mati aja gitu. Tapi saya mikir anak saya masih kecil. Kepikiran sama saya seperti itu karena saya benar-benar ngerasain sulit banget hidup di luar itu. Memang nggak gampang ya gitu. Berjalannya waktu saya nyari-nyari kerja kesana sini sampai saya nyuci baju kayak gitu-gitu. Yang memotivasi Mbak Vivi akhirnya bisa bertahan sampai titik ini? Saya berusaha Mbak. Saya berusaha sendiri karena saya pengen mencari identitas diri saya pengen tahu keluarga saya tetap bertahan dan memperjuangkan hidup. Dan akhirnya ketemu sama keluarga? Enggak, belum ketemu. Mbak Vivi, kita juga ingin tahu, ini tentu tidak hanya terjadi sama Mbak Vivi, teman-teman Mbak Vivi juga yang lain mengalami hal yang sama, benar begitu Mbak? Iya sama, mereka mengalami penyiksaan juga, tapi sebagian ada yang udah bertemu dengan orang tuanya, karena mereka mencari sendiri. Gitu. Ada yang seperti Ida itu orang tuanya mencari dulunya, mencari tapi waktu dia masih sebelum jatuh itu orang tuanya mencari tapi tidak dipertemukan, tidak boleh. Oh Ida ini yang cacat ya? Iya. Kecelakaan saat latihan ya Mbak ya? Show. Dia kelempar dari jaring itu. Itu dia orang tuanya keluarganya sudah mencari waktu itu. Tapi Idanya ini diumpetin di Taman Safari. Setelah dia udah jatuh lumpuh itu, kayaknya baru boleh ketemu sama keluarganya. Oke. Gitu. Mbak, ada berapa banyak sih sebenarnya? Kurang lebih dulu 60 ya, 60 anak itu. Apakah semua mengalami hal yang sama? Mungkin katanya ada lebih dari 60, tapi yang saya tahu di bawah 60. Oh ada 60 orang itu di Pondok Indah? Enggak semua di Pondok Indah. Dulu katanya ada rumah Petojo, Balikpapan, saya nggak tahu itu. Itu totalnya ya Mbak? Iya. Tapi mungkin bisa cerita lagi Mbak Vivi, ada nggak penyiksaan yang disaksikan beramai-ramai begitu Mbak? Iya, yang lingkungan yang itu aja yang tahu, anak-anak itu aja yang kita latihan sehari-hari itu yang tahu. Berapa orang itu yang latihan bersama dan kemudian itu sering disiksa? Semua itu latihan Mbak Vivi, tapi apa nggak ada upaya pemberontakan? Kan sama-sama menderita ya di dalam sana. Apakah nggak ada rencana kabur bersama mungkin? Atau mogok kerja atau apalah pemberontakan yang dilakukan? Nggak akan berani. Setelah usia lebih dewasa begitu? Nggak berani. Kan jumlahnya banyak Mbak. Tapi kita nggak berani kayak gitu. Takutnya ketangkep lagi. Karena kayaknya kita sulit ya. Karena mereka kan backingannya dulu TNI AU bilangnya. Oh gitu. Apakah
apakah tidak meminta orang dewasa yang ada di sekitar itu yang mungkin terlihat bisa menolong begitu? Nggak ada yang berani. Untuk karyawan aja pun nggak berani. Oke Mbak, sudah ada yang cacat, lumpuh begitu ya Bu Ida tadi ya namanya ya. Pernah ada nggak kasus seperti meninggal dunia? Ada di junior di bawah saya tuh pernah ada yang meninggal itu saat latihan. Latihan mereka 2 orang meninggal. Saya nggak tahu ya karena saya udah meninggalkan. Udah kabur ya? Udah kabur iya. Udah kabur dari sana. Saya dengar ada yang meninggal waktu itu. 2 orang jatuh. Tapi nggak tahu dikuburnya di mana. Saya nggak tahu itu. Nggak ada yang tahu, anak-anak semua ditanya di mana nggak tahu. Baik. Penyiksaan lainnya mungkin yang Mbak Vivi saksikan secara langsung seperti apa Mbak? Kalau tendang, nampar, nonjok itu udah makanan sehari-hari. Buat kami itu udah makanan sehari-hari. Buat kami semua yang... Baik, Mbak Vivi, kalau sekarang ini ya, menemui kembali Kementerian HAM, apa kemudian harapan yang diharapkan saat ini? Karena kan ini sudah terjadi beberapa atau puluhan tahun yang lalu begitu. Saya berharap keadilan. Saya ingin tahu di mana orang tua saya, kalau udah meninggal di mana makamnya, sama asal usul. Itu karena penting buat saya. Itu sama semua yang diinginkan oleh seluruh iya. Karena asal usul itu kan penting ya buat kita tuh. Untuk pelaku yang menyiksa Mbak Vivi, apa yang kalau dia menonton saat ini, apa yang ingin Mbak Vivi sampaikan? Bertobat Pak Frans tuh, karena udah tua. Tapi saya sebenarnya dendam ya. Kalau misalnya nggak ada hukum di dunia ini, pengen saya tonjok juga. Pengen gitu. Untuk pengen permintaan maaf langsung begitu? Nggak ada maaf buat mereka, karena saya dunia akhirat saya nggak ridho. Sakit hati, saya bener sakit hati. Kalau harapkan kalau untuk hukum? Ya kalau bisa di penjara, karena kan itu udah kelewat. Iya. Kalau kata saya mah udah kayak iblis apa gimana gitu. Saya sakit hati pokoknya sama dia tuh, sama yang paling sakit hati itu sama Pak Fran itu. Baik, Mbak Vivi, sekali lagi kita turut prihatin dengan apa yang Mbak Vivi dan rekan-rekan alami. Kami berharap ada titik terang setelah menemui Kementerian HAM dan harapan-harapan dari mantan pemain sirkus yang juga menjadi korban kekerasan dan eksploitasi ini bisa segera terpenuhi. Tetap semangat ya Mbak Vivi menyuarakan penderitaan yang selama ini dialami Mbak Vivi dan teman-teman. Kita juga nantikan, sayang sekali ya Mbak Vivi, hari ini Menteri HAM belum bisa bergabung karena ada kendala komunikasi, dan sayang sekali juga pihak Taman Safari ini tidak mau menghadiri diskusi kita hari ini memberikan untuk klarifikasi. membantah lah paling tidak kalau memang tidak terjadi hal-hal yang diceritakan oleh Mbak Vivi. Kita masih menunggu pastinya. Hari Senin kan kami juga diundang Komisi 3. Baik, hari Senin ke DPR RI ya. Oke, baik. Kita juga masih terus menunggu pihak Taman Safari untuk memberikan pernyataan ya atas tuduhan ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Vivi. Mbak Vivi, sehat selalu. Mbak Vivi. Semoga ke depan Mbak Vivi lebih bahagia lagi, lebih sukses lagi. Begitupun juga dengan teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak. Terima kasih.